Nah, di akhir pekan ini akan ada dua match yang cukup menarik untuk kita saksikan. Yang pertama di Liga Inggris, yang kedua itu ada di Liga Italia kayak gitu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah Liga Inggris dulu antara MU melawan Brighton. Nah, MU di 4 pertandingan pertama Liga Inggris mereka 2 kali menang, 2 kali kalah. 2 kali kalah lawan Arsenal maupun lawan Spurs, dua-duanya itu tandang. Dan kemudian melawan si Nottingham Forest dan juga lawan Wolves di pekan pertama dan kedua mereka menang ketiga mereka menang. Nah, which is menangnya itu menurutku ya agak laki lah sedikit kayak gitu. Nah, yang mau aku lihat di pertandingan ini adalah bagaimana Erik ten Hag itu bisa memotivasi pemainnya, bisa menyemangatin ataupun bisa mengangkat moral para pemainnya lagi setelah mereka kalah. Kemudian diterpa banyak isu di luar lapangan kayak Sancho, kayak Anthony, kayak Martial yang terbaru nggak tahu kenapa dia baru sampai Carrington, kemudian dia pulang. Nah, itu kan suatu masalah juga. Dan kemudian ada berita yang nggak tahu ini hoax atau enggak, Sancho menolak untuk meminta maaf kepada Erik ten Hag. Nah, ini kan menambah permasalahan lagi. Jadi apakah Erik ten Hag bisa tetap menguasai ruang ganti, bisa tetap menghandle ruang ganti ya, otoritarisasi dia kita pertanyakan apakah dia bisa gitu. Karena kalau dia tidak bisa memegang ruang ganti dan kemudian di pertandingan berikutnya ini kalah atau 2-3 pertandingan berikutnya itu kalah, ruang ganti itu memanas kayak gitu. Karena mereka butuh main menang, bukan hanya main bagus tapi main menang. Menang dulu deh yang penting untuk menaikkan moral pemain, untuk menaikkan kepercayaan diri pemain, untuk menaikkan kepercayaan pemain kepada si pelatih kayak gitu. Karena Erik ten Hag sekarang sedang banyak dikritik setelah musim lalu menampilkan musim yang ya bisa dibilang cukup bagus lah, cukup luar biasa lah kayak gitu. Setelah 2 pertandingan awal itu kalah kayak gitu. Nah, namun yang dilawan itu kan bukan tim sembarangan. Tim yang dilawan itu adalah tim yang sedang kasarnya adalah sedang naik daun lah gitu. Dengan cara mereka bermain, cara mereka build up itu kan luar biasa, yaitu adalah Brighton. Aku sudah sering jelaskan di videoku di beberapa video kita aku sudah menjelaskan bahwasanya Brighton itu adalah tim terbaik untuk build up di tim sekarang ya, karena mereka memiliki semua pemain itu memiliki passing yang cukup bagus. Cuman ya memang kembali lagi memang kualitas mereka memang kualitas mediocre. Jadi ya memang bersaing untuk UCL aja, bersaing untuk Europa League aja sih sulit untuk mereka gitu. Cuman apakah mereka bisa meraih Europa League untuk musim depan ya bisa-bisa aja kayak gitu. Apalagi Chelsea sekarang lagi jelek-jeleknya kayak gitu ya, bisa-bisa aja mereka dapat peluang untuk main di Europa League kayak gitu. Nah, kemudian cara bermain si Brighton ini kan gampang-gampang susah dalam artian mereka selalu ingin menguasai bola, mereka ingin selalu menarik pemain untuk merebut bola dari kaki mereka. Nah, pada saat itulah mereka melakukan yang namanya build up. Pemain itu datang dekat. Kalau dulu ya perannya si Caicedo dan juga si McAllister untuk mendistribusikan bola dari belakang ke depan. Nah, sekarang kan mereka berdua udah nggak ada penggantinya ya, nggak tahu aku siapa penggantinya sekarang. Aku lupa aku siapa penggantinya. Tapi intinya ketika mereka sudah di sepertiga lapangan, mereka akan memainkan yang namanya skill individu. Pemain-pemain kayak Ferguson, kayak Mitoma, kayak Pascal Gross, terus siapa lagi? Joao Pedro yang baru, walaupun Joao Pedro menurutku masih ya kualitasnya 11-12 lah sama Nketiah kayak gitu. Tapi mereka at least mereka punya skill ya. Bagaimana kita lihat Mitoma kalau udah sekali bawa bola dia pasti bisa lewat 1 2 3 pemain ya. Menjadi masalah dari dia adalah masih sering egonya masih sering gitu loh. Maksudnya dia dribbling dan terkesan dia ingin cari nama, dia ingin cetak gol sendiri. Nah, aku yakin si Azerbi juga nggak senang dengan hal itu ya. Menurutku itu PR-nya si Mitoma dan juga Azerbi. Mereka harus bicara nih kayak gitu. Ketika sudah melakukan skill individu, dia harus melihat bahwasanya harus ada temannya yang lain yang kosong yang bisa dia passing untuk bisa mencetak gol atau at least memberikan ancaman ke gawang lawan kayak gitu. Nah, yang menarik lagi dari Brighton adalah mereka sering menang melawan tim Big Six atau Big Five, tapi mereka sering kalah melawan tim menengah ke bawah. Karena apa? Karena tim menengah ke bawah itu cenderung parkir bis, yang mana mereka tidak memiliki cukup kreativitas untuk membongkar pertahanan low block kayak gitu. Karena kekuatannya si Brighton itu adalah di sepertiga lapangan mereka ketika mereka di press dan kemudian mengandalkan skill individu di sepertiga pertahanan lawan. Nah, ketika mereka ketika mereka menghadapi pressing, nah kemudian ketika mereka melawan tim besar ya, contohnya kayak MU lah.
Contohnya ke MU, ketika mereka dipres ya mereka senang karena mereka punya yang udah mungkin dilatih jutaan kali di sesi latihan sama Azerbi, ya mereka senang karena memang itu berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya mereka sering menang melawan tim besar. Mereka mendapatkan space yang cukup besar untuk melakukan kombinasi 1-2 sentuhan ketika dipres kayak gitu oleh tim-tim besar. Nah, ketika mereka menghadapi tim dari menengah ke bawah, nah itu mereka sulit karena mereka tidak memiliki cukup kreativitas untuk membongkarnya gitu. Karena Mitoma juga kalau dia sendiri untuk membongkar pertahanan low block dari lawan agak sulit juga gitu loh. Karena dia bukan Messi kayak gitu loh. Karena dia bukan Bernardo Silva, dia bukan Kevin De Bruyne yang punya passing end passing yang keren gitu. Dia Mitoma kayak gitu. Dia adalah seorang wing yang meliuk-liuk kayak gitu. Nah, makanya situ dibutuhkanlah peran pemain lain untuk melakukan kombinasi 1-2-3 sentuhan gitu. Nah, itu yang masih kurang dari si Brighton gitu. Sedangkan MU, semoga aja si Onana, aku nggak tahu nih Onana sedang berada di Kamerun atau tidak untuk Piala Afrika, aku nggak tahu nih. Kalaupun ya anggap aja deh dia main, semoga Reguilon bisa main, kemudian Amrabat bisa main duet sama Casemiro di tengah, kemudian Højlund bisa cetak gol deh di pertandingan nanti gitu, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan diri temannya juga gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah siapa yang akan dimainkan sebagai bek kanan, sebagai wing. Kalau Erik ten Hag tetap kekeh pakai formasi 4-3-3 kayak gitu. Nah, kalau aku sih pribadi, di kiri itu Garnacho, di depan itu Højlund, di kanan itu Rashford kayak gitu. Karena Rashford juga kan bisa bermain dari kanan, sama baiknya dari kanan gitu. Kemudian banyak yang bilang pasti Garnacho masih cukup egois. Oh enggak, kalau menurutku sudah cukup berkurang egois. Sudah lebih berkurang egoisme dalam tubuh dia ketika mungkin pengalaman dan juga sering dimaki-maki sama Erik ten Hag di latihan yaitu mungkin dia cukup berkurang ya. Toh ya kalau tetap dia tetap tidak bisa menurunkan egonya, ya tinggal diganti gitu loh. Mungkin ya masuk 4-4-2 mungkin dengan memaksakan seorang Eriksen ataupun Bruno bermain di sebelah kanan gitu. Mungkin bisa-bisa aja di belakang 2 DM itu si Amrabat dan juga Casemiro, kemudian di kanan itu mungkin Eriksen, di kiri itu Bruno, 2 di depan Rashford dan juga si Højlund, bisa aja kayak gitu. Kemudian nanti si Rashfordnya masuk dari kiri, Brunonya yang menjadi second striker ataupun attacking midfield, dia bisa aja kayak gitu ya. Tergantung Erik ten Hag-nya mau main seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, kemudian si Derby Milan. Nah, gini, Derby Milan ini cukup menarik gitu karena dua tim ini sedang dalam masa top-topnya lah bisa dibilang, walaupun dengan pemain-pemain tua dan pemain-pemain buangan dari Liga Inggris, Liga Spanyol gitu, teman. Ya tetap Liga Italia gitu. Nah, secara permainan Inter Milan itu lebih terorganisir, lebih terstruktur cara bermainnya daripada AC Milan. Sedangkan AC Milan secara pemain mereka lebih berkualitas daripada Inter Milan, karena Inter kehilangan cukup banyak pemain pilarnya di musim lalu. Kayak mereka kehilangan Onana, kehilangan Dzeko, kemudian mereka hanya mendatangkan seorang Pavard ya, sama kiper Swiss itu, lupa aku namanya. Kemudian si AC Milan membeli pemain cukup pintar. Mereka menjual Tonali 70-80 juta. Kemudian mereka beli Pulisic, mereka beli Loftus-Cheek, mereka beli Chukwuemeza siapa sih dari Chelsea. Ya artinya mereka membeli pemain cukup bagus lah. Mereka memanfaatkan betul uang 70-80 juta yang mereka dapatkan dari Newcastle kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi lebih condong kemana gini? Kalau aku pribadi lebih condong ke AC Milan sih untuk nanti malam, karena bermainnya AC Milan itu walaupun ada yang bilang gerasa gerusuk, cuman ya setidaknya secara pemain mereka lebih di satu level lah di atasnya Inter Milan. Cuman kalau ya tapi kan ini bisa terjadi, misalkan pemain kartu merah lah, pemainnya sakit perut lah kayak itu, pemainnya blunder, hal-hal kayak gitu kan bisa terjadi di pertandingan. Cuman kalau semuanya berjalan normal, nggak ada blunder, kartu merah, penalti dan lain sebagainya, ya menurutku AC Milan harus ambil, karena AC Milan menurutku salah satu kontender trofi kontender di Liga Italia musim ini. Bahkan mungkin ya, tapi walau di Liga Champions masih agak sulit sih kayak gitu, karena di mereka juga satu grup sama Dortmund, PSG dan juga Newcastle kayak gitu loh, ngerti gak? Jadi kalau menurutku sih semoga
jalannya pertandingan Liga Italia ini kita bisa nikmatin kayak gitu, agar ya kita sebagai fans netral bisa menjadi penonton yang menikmatin kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.